Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita membaca Al-Quran dengan secara praktis, pembelajaran tajwid praktis. Kali ini kita surat Ar-Rum ayat 41. Disilahkan kepada para santri, siswa, ataupun siapapun yang ingin belajar, dibuka Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Kita awali dengan ta'awudz, lalu bismillah, dan nanti ada beberapa tahapan kita mengalir saja. Jika ada yang tidak mengerti, tidak paham, silakan menghubungi, nanti akan dibantu menjelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Baik, para santri, siswa, dan para pembelajar penuntut ilmu, itu pembacaan surah Al-Rum ayat 41 dengan satu nafas. Apabila ada di antara kalian atau Anda yang masih belum lancar membaca Al-Quran atau bahkan masih belajar dari step awal, maka ingatlah bahwa tidak ada kata menyerah untuk terus belajar. Artinya pasti sudah dijamin berpahala atau mendapatkan ganjaran. Oleh karenanya jangan patah semangat. Baik, karena kami dalam hal ini saya sendiri menemukan beberapa santri atau siswa atau bahkan para pemula yang banyak kesulitan, apakah itu dalam nafasnya, jadi tidak bisa satu nafas sekaligus, atau bahkan pelafalan atau kefasihan dalam melafalkan huruf-huruf atau bacaannya, masih ada yang perlu pembelajaran dari awal. Maka coba kita bantu terapkan metode pembelajaran atau pemahaman cara membaca seperti yang kami contohkan. Coba kita ikuti sama-sama ya. Contoh untuk pemula, silakan sekali lagi dilihat ayat Al-Qur'annya. Nanti kita coba sama-sama ya. Baik. Bagi yang belum lancar sekali lagi, boleh kita coba dengan metode ayat ini kita coba potong-potong atau kita buat bagian-bagian. Contoh, ini sekali lagi dalam rangka meringankan siapa saja yang memang masih belum lancar atau belum paham. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nanti selesai saya baca diikuti ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi boleh dipotong di situ atau berhenti di situ, nanti dilanjut lagi. Mohon maaf, saya ulang ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kita coba sambungkan bertahap ya.
Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Baik, step pertama begitu, step kedua begitu, sekarang step ketiga. Coba kita sambungkan lebih banyak lagi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Oke, terakhir kita coba sambungkan lebih banyak lagi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Begitu ya. Baik. Anak-anakku, para santri dan para penuntut ilmu yang berbahagia, mari kita coba lihat. Pertama di sini huruf sin ya, berharokat fathah, ada alif, ini mad tabi'i namanya. 2 harokat saja. Fasadu ya. Kemudian fil barri wal bahri dan seterusnya. Kemudian ada penekanan di sini. Kasabat, lihat huruf ta harokatnya sukun. Nah, ketika harokatnya sukun, maka dia berdesis bat gitu ya. Kemudian aidin nasi, nun yang bertasydid ini disebut dengan gunnah musyaddadah. Jadi ditahan. Aidin nasi gitu ya. Mudah-mudahan paham. Kemudian tadi di sini dibaca di liyudhiqahum ba'dha. Jadi ada mim sukun mim harf berharakat sukun bertemu dengan huruf ba pada kata atau kalimat berikutnya. Ini namanya ikhfa syafawi. Jadi ikhfa itu samar, syafawi itu di 2 bibir. Jadi huruf mim dengan huruf ba dia tempat keluarnya sama-sama di bibir. Tapi harus dua-duanya dibaca sesuai dengan porsinya. Dan ini menimbulkan ikhfa syafawi. Jadi tidak jelas apakah dibaca mim atau ba. Jadi makanya agak lama ditahan. Nah, sebagai pembelajaran nggak apa-apa deh. Untuk pemula mim harokatnya sukun dibaca mim tapi agak lama. Nah, lama-lama nanti ketika sudah mulai paham belajar baru di hukum ikhfa syafawinya dipraktikan. Di mana huruf mim ini dan ba ini ketika dia bertemu, maka si bibir kita ini terbuka sebesar biji beras atau ada bolongnya. Jadi tidak full kita tidak gitu. Tapi hum. Nah, jadi ada angin keluar dalam bibir kita itu sebesar biji beras, apakah dia berdiri atau terbalik ya. Begitu. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Itu. Jadi sekali lagi, jika bertemu dengan kalimat seperti ini itu namanya ikhfa syafawi. Cara bacanya seperti itu. Lalu penekanan berikutnya di ujung ayat yarji'un. Nah, saya baca ini ain waw sukun dhamma nun fathah. Ini dibacanya 6 harokat ya. Jadi hukumnya mad arid lis sukun. Nah, disebutnya gitu. Ada 2 ini mad tabi'i atau mad arid lis sukun. Kalau mad tabi'i hanya 2 harokat saja. Yarji'un. Itu ya. Tapi kalau dibacanya panjang yarji'un, itu namanya mad arid lis sukun. Dua-duanya bisa dibaca. Makanya atau dua-duanya bisa praktikkan. Makanya ketika kita mendengar ada seorang baca atau kita sedang berjamaah, bermakmum, ada yang membacanya panjang. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sedang mempraktikkan bacaan mad arid lis sukun. Nah,
Banyak video sebelumnya juga dijelaskan, coba nanti dilihat lagi ya, dicek lagi pada hukum baca mad alil sukun. Baik, segitu dulu kita belajarnya. Insya Allah kita lanjut di ayat-ayat berikutnya, yaitu di surat Quran surat Ibrahim ayat 32 dan Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Insya Allah kita coba bantu seperti ini lagi. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Kita akhiri dengan membaca salat bersama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada.